Halo teman-teman, saat ini saya berada di simpang jalan masuk ke kawasan konservasi yang dikelola oleh Ordo Kapusin yang nama. Seperti yang kita lihat di depan rumah pelangi itu. Kita ikuti perjalanan kami menuju komplek atau kawasan rumah pelangi. Teman-teman, ini ada pohon yang besar. Dalam bahasa kami mengatakan namanya pohon tapang, di mana pohon ini tumbuh besar lurus dalam jumlah meter tertentu dan tempat bersarangnya lebah madu. Pohon ini juga sudah mulai langka karena pohon ini tidak berbuah, sehingga kita tidak tahu tumbuhnya dari mana. Sejak adanya peralihan dari hutan menjadi lahan sawit, dan pohon ini tempat bersarangnya lebah madu. Salah satu contohnya seperti yang di atas itu. Oke, demikian penjelasan pohon ini. Semoga pohon ini tetap ada sehingga kita bisa mempertahankan lebah madu di hutan Kalimantan. Demikian, terima kasih. Hutan di kawasan konservasi Rumah Pelangi. Ini seperti tampak kita lihat di sekitar sini. Ini hutan, katanya ada sumber atau mata air yang ada di sekitar sini. Yuk ikut perjalanan saya.
biasa guys, kuasa. Baik teman-teman, kita bisa lihat inilah tempat atau sumber mata air yang sudah dikelola dengan baik dan dibuat baknya sehingga dialirkan ke seluruh rumah pelangi yang ada di kawasan konservasi ini. Didirikan oleh Monsinyur Samuel Otonsidin. Beliau adalah penggagas dan sekaligus orang yang memulai tempat ini. Menurut sejarahnya, beliau sudah tinggal di sini tahun 1998. Dia tinggal di bawah pohon cempedak yang di tengah-tengah jalan itu, tinggal dengan tenda selama 3 bulan untuk pertama-tama mengalami apakah tempat ini bisa menjadi tempat tinggal di kemudian hari setelah menjadi pimpinan Ordo. Lalu sesudah tinggal di situ dan akhirnya kita membeli tanah waktu itu 16 hektar pertama dan berjalan terus menerus sampai akhirnya tanah kami ini 108 hektar. 60% itu rawa dan sebagian 40% itulah dataran yang kita lihat sekarang. Ini tanah kuning di sebelah lapangan itu di mana ada panel tenaga surya, itu hutan dan gunung bauksit sebenarnya, ada tambang di sana. Ada banyak kekayaan di Pelangi. Di sebagian kolam, di dataran di bagian kolam itu, menurut orang yang mengeruk kolam itu, di situ ada tambang emas. Memang kayaknya kaya, tapi tak boleh diolah. Lalu beliau akhirnya sesudah tinggal berada di tempat ini membuat nama Pelangi. Walaupun di kemudian hari, di tahun-tahun belakangan, bendera Pelangi itu agak punya konotasi negatif. Tapi beliau punya ide tentang Pelangi ini berangkat dari kisah Nabi Nuh. Kalau kita tahu yang Kristen itu, kisah Nabi Nuh itu ada air bah. Lalu sebagai tanda selesainya bencana itu muncullah pelangi. Maka beliau berharap pelangi itu mampu memberi warna untuk situasi sekitar ini, untuk orang yang tinggal di sini, untuk orang yang berkunjung di sini, dan untuk orang yang kemudian hari menceritakan tempat ini. Jadi mau menyatukan semua harmoni itu dalam ciri khas kekapusinan. Dan berikutnya, beliau akhirnya menggagas ide konservasi tradisional. Mengapa dikatakan konservasi tradisional? Karena beliau lebih tertarik dengan gaya konservasi orang tua zaman dahulu. Membuat, kalau dalam bahasa Dayak Kanayan itu membuat kompong, tempat menanam pohon-pohon buah di mana mereka tinggal dan berpindah-pindah. Maka beliau sudah mulai menciptakan itu sebenarnya. Ini hutan besar di mana kayu-kayu yang kemudian hari akan menjadi kayu besar dan kayu yang tahan lama itu sekitar camping ground. Sebelah sana nanti akan muncul hutan tengkawang sebelah kanan saya. Itu tengkawang semua dari berbagai jenis daerah, dan mulai dari tengkawang yang kecil sampai tengkawang yang besar. Lalu di hulu danau nanti akan muncul satu hutan yang tanamannya itu kayu gaharu. Ada mimpi di kemudian hari, kalau itu jadi, kita akan menjadikan tempat itu menjadi lahan camping yang konsepnya kayu gaharu. Siapa tahu kayunya punya aroma gaharu. Nah, begitu. Lalu di bagian atas itu lahan dengan hutan bauksit, dan ada mimpi juga dari kami, sudah diusulkan beberapa kali dengan pimpinan, kita membuat konsep rekreasi di daerah atas itu, kayak model-model homestay sederhana yang bisa dipakai oleh banyak orang. Karena cukup banyak orang yang datang di sini bertanya terkait dengan ini.
yang mau mengambil waktu tenang, hening. Sekarang dengan adanya listrik, dengan adanya sinyal yang cukup lumayan baik, orang juga pelan-pelan makin tertarik untuk menyepi, mengalami situasi tenang di tempat ini. Tahun lalu ada 2.500 pemakai tempat kami ini, dan tahun ini kayaknya sudah di atas 1.000-an orang datang sampai bulan ini. Artinya cukup banyak orang yang tertarik dan ingin lintas agama. Bahkan teman-teman dari mahasiswa MIPA itu rata-rata kebanyakan itu Muslim. Mereka sholat di tempat kami ini dan menggunakan tempat kami dengan bebas, dan kayaknya nggak ada jarak atau perbedaan di antara kami. Kita menggunakan dengan luar biasa. Tahun 2012 akhirnya Monsinyur Samuel pernah menerima Kalpataru. Hanya sebagai piagam dan penghargaan saja. Kami belum dapat apapun dari pemerintah. Dan hutan ini, rumah pelangi ini dibangun dari banyak kebaikan orang. Ya. Ini benar-benar dari apa yang diberikan orang lain, maka bisalah jadi hutan seperti ini. Dulunya ini hutan tandus, di bagian depan itu hutan yang selalu terbakar setiap waktu, dan termasuk di bagian depan ini. Kira-kira itu sedikit tentang rumah pelangi yang sudah dimulai dan dibuat. Sebenarnya ada cukup banyak orang yang menceritakan tentang rumah pelangi lewat media-media sosial, baik TikTok, YouTube. Bahkan tahun lalu ada satu TV membuat satu liputan khusus tentang rumah pelangi yang dibuat dalam 2 bahasa. Saya nggak tahu, saya lupa nama TV-nya, tapi mereka coba meliput banyak hal yang sudah dibuat. Walaupun sebenarnya konsepnya masih sangat tradisional dan sederhana menurut saya. Misalnya, menurut cerita, Pastor Samuel itu menanam di atas 1.000 jenis pohon hutan miliknya tanah Kalimantan. Dan kalau Monsinyur Samuel itu hafal di mana pohon yang dia tanam. Dan dia akan selalu bertanya ketika dia datang, pohon yang saya tanam di sana hidupkah? Kita tak kenal dengan pohon-pohon seperti itu. Ya. Dan itu yang sudah kami buat, kami coba kembangkan kembali dengan cara dan versi kami di tempat ini. Dan yang terakhir kami mau buat orang datang dan menggunakan tempat ini dengan nyaman, dengan konsep kesederhanaan dan ciri khas yang sangat kapusin yang kami coba tawarkan kepada banyak orang. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan SMP Puder yang bersedia dan berkenan menggunakan tempat kami yang sangat sederhana ini. Mungkin juga bisa saja tidur tidak nyenyak, tapi pasti saya kira sangat bahagia karena di sini kita bisa lepas bebas ya. Dan kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dalam karya dan pelayanan kami, dalam tutur sapa kami kepada kita semua, dan jadikanlah itu pengalaman yang berharga untuk kita semua untuk saling menghargai dan saling menghormati. Dari saya itu saja, terima kasih banyak. Kalau nanti suatu waktu sekedar lewat, mau singgah, mau hanya numpang makan atau numpang berenang di kolam kami, silahkan. Ibu Penny masih punya PR di sini. Karena tinggal satu ditinggalkannya barangnya di dalam dana nantinya. Tinggal tidak satu. Enggak hilang, dia titipkan di kolam. Masih di kolam. Jadi dia masih punya PR untuk kembali ke rumah lain. Iya, begitu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak sudah menggunakan tempat kami. Selamat hari ini. Baik, terima kasih Pastor yang Teman-teman, ini pohon tengkawang endemik Kalimantan. Saat ini pohon ini sudah mulai langka. Zaman dulu di kalangan orang Kalimantan ditanam, sekian tahun berbuah rumah pelangi yang dikelola oleh Ordo Kapusin. Kita bisa lihat pohonnya mungkin sudah pernah berbuah, namun saat ini kita tidak bisa melihat buahnya karena bukan musim berbuah. Pohon gaharu ini manfaat damarnya itu banyak sekali. Salah satunya mungkin untuk bahan obat-obatan dan harganya mahal sekali, sehingga saat ini ada yang betul-betul ditanam dan pelihara
sampai menghasilkan damar yang sangat diperlukan untuk bahan-bahan kosmetik dan sebagainya. Pohon endemik Kalimantan jangan sampai punah, maka ada beberapa pohon ditanam di sekitar kawasan